Kapan lagi ada yang bisa liatin video kita kan? Waduh, di spotlight lagi. Oke, Iya dong, dulu harus dong. bikin kecil dulu. Enggak gede-gede sendiri. Oke, salam kenal teman-teman semua. Ini baru pertama kali di Home Nusantara 2 kok ya. 3. 4, 3. Meleset satu lah, meleset satu. Home Nusantara 3. Terima kasih teman-teman udah disambut dengan hangat tadi waktu masuk ya. Meskipun nggak kerasa kehangatannya karena kita virtual, tapi lewat pembicaraannya gitu ya, lewat apa isi percakapannya, kayaknya ini Home Nusantara salah satu yang cukup hangat dibanding yang lain gitu ya. Oke, teman-teman, malam ini aku di request untuk nyampein satu firman gitu lah, satu sharing yang nanti teman-teman bisa lengkapi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa berbagi gitu ya, karena ini bukan cuma sharing satu arah, ini sharing 2 arah. Nanti yang teman-teman selesai aku sharing, teman-teman bisa juga bagi dari perspektif teman-teman masing-masing. Dan itulah yang jadi goal setiap home gitu kan. Kalau cuma dengar khotbah kan kita sama ke ibadah. Nah, tapi home itu ada sharing hidupnya, ada berbagi sudut pandang lain gitu ya. Jadi feel free teman-teman, karena sharing yang aku sampaikan pasti nggak sempurna, pasti nggak utuh, nggak lengkap. Nah, teman-teman akan melengkapi itu, gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini aku diminta untuk bawain tentang bagaimana kita berdamai dengan masa lalu dan kecemasan kita, teman-teman. Kecemasan tentang masa lalu kita itu yang seringkali menghantui, teman-teman. Yang namanya kehidupan itu kan pasti kita nggak 100% berhasil gitu ya. Nggak 100% semuanya mulus-mulus. Nggak semuanya berhasil dalam arti kita nggak pernah salah, nggak pernah punya masa lalu yang buruk. Entah itu mungkin kegagalan yang bentuknya lahiriah gitu ya, misalnya gagal studi, ya kan, misalnya nggak naik kelas, hal paling kecil misalnya ya. Terus nggak lulus di mata kuliah tertentu kalau kuliah, atau gagal di karir gitu kan, pernah mungkin dipecat gitu tuh mungkin ya, tapi semoga jangan ada di sini ya. Mungkin ada yang pernah dikeluarin dari tempat kerjanya atau gimana pun itu. Nah, itu bisa jadi kegagalan yang menghantui kita gitu ya. Mungkin aku sebut itu sebagai kegagalan yang sifatnya lahiriah gitu ya, yang kelihatan di luar, yang sehari-hari gitu ya. Nah, itu biasa terjadi gitu. Dan itu seringkali membuat kita jadi minder, jadi apa ya, jadi merasa, aduh, ke depan gimana ya? Kalau terjadi lagi gimana ya? Kayak traumatis gitu loh. Bahkan mungkin ada juga yang gagal milih pacar, ya kan? Saya nggak tahu nih, gue nggak tahu nih umurnya berapa nih ya di sini ya. Kayaknya rentang-rentangnya udah di atas di atas SMA, di atas kuliah nih kayaknya ya. Nah, ini usia-usia untuk mencari Adam dan Hawa-nya masing-masing gitu ya. Nah, mungkin ada yang udah pernah dapet atau mungkin gagal gitu ya. Nah, itu menjadi satu kegagalan juga yang kadang-kadang menghantui kita gitu ya. Pengalaman kita dengan yang si mantan ini kadang-kadang membawa kita berpikir, waduh, dia nanti yang baru ini sama nggak ya kayak yang mantan ini ya? Yang sama lagi gitu kan. Jadi kita takut untuk memulai yang baru kadang-kadang. Nah, itu salah satu contoh mungkin yang lahiriah gitu ya, yang jasmaniah, yang kelihatan di luar, yang orang lain pun juga mengalami itu gitu loh. Nah, tapi juga aku yakin teman-teman pasti juga ada mengalami pergumulan, kegagalan gitu ya. Kegagalan di masa lalu teman-teman dalam hal yang batiniah gitu atau yang rohaniah. Sejujurnya sebenarnya hal yang lahiriah sama batiniah ini nggak bisa dipisah teman-teman. Ini dua-duanya tersatu, nggak bisa dipisah sebenarnya. Nah, cuma malam ini supaya gampang gitu ya, supaya kita relate, bisa mendapatkan hubungannya dengan hidup kita, maka ini malam ini aku mau coba pisahin dikit dulu untuk pengantar gitu kan, supaya teman-teman mungkin juga bisa mulai membayangkan apakah aku juga pernah mengalami itu. Nah, kalau yang di batinia, itu biasanya kita merasa gagal dalam hal karakter gitu ya, dalam hal bagaimana menjaga hidup seperti yang Tuhan inginkan, misalnya. Atau mungkin kalau terlalu tinggi, kita bisa mulai dengan merasa gagal untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berdampak di lingkungan kita. Mungkin nggak sampai mencerminkan pribadi Kristus, tapi paling nggak melukain orang lain lah dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Nah, tapi kita pasti ada yang pernah gagal. Entah itu nyakitin orang tua kita dengan perbuatan kita, ya kan? Entah itu nyakitin teman, entah itu nyakitin bahkan diri sendiri.
karena overthinking, terlalu pikir berlebihan, depresi, stres gitu ya, sampai melukai diri sendiri gitu loh. Nah, kita pasti juga punya masalah-masalah karakter itu dalam diri kita, yang membuat kita jadi berpikir, aduh, ke depan aku jangan sampai salah lagi, sampai gagal lagi nih. Jangan sampai aku nyakitin orang tuaku lagi misalnya. Karena kita dulu pernah berantem sama orang tua, karena kita keras ya karakternya, kita hajar, mereka ngomong, nasihatin kita sesuatu, terus kita balas lagi lebih kenceng gitu ya. Nah, kita mungkin pernah gagal di situ dan kita pernah meratapi. Nah, aku juga pernah gitu. Aku juga pernah ngalamin, aduh harusnya nggak gitu sama papa, nggak gitu sama mama. Coba aku lebih lembut karakternya. Nah, kita seringkali merasa gagal dan kita itu cukup menghantui ya, apalagi kalau mungkin orang tua kita udah meninggal. Kita pasti punya memori yang, aduh, kok aku gagal ya dulu aku sama papa gini, aku belum selesai tugasku, aku belum selesai apa masa berbaktiku pada papa, papaku udah meninggal misalnya, atau mamaku udah meninggal, aku belum minta maaf atau apapun itulah ya, atau aku belum membahagiakan mama gitu kan, malah aku sering nyakitin mama misalnya. Kita sering dengar begitu. Nah, itu salah satu contoh kegagalan kita yang sifatnya karakter. Karena batin kita, hati kita, pikiran kita, itu mungkin pernah melakukan kesalahan. Gitu. Itu sama-sama manusia. Nah, kalau sama Tuhan ya pasti lebih jelas lagi, lebih banyak lagi teman-teman. Mungkin pikiran kita yang orang nggak tahu dan nggak kita ungkapkan, tapi pikiran itu sebenarnya melukai perasaan Tuhan. Misalnya pikiran-pikiran yang nggak berkenan gitu ya. Pikiran-pikiran yang jahat, yang oportunistik. Oportunistik itu suka cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bisa nguntungin baru dateng gitu ya. Kalau nggak nguntungin, udahlah nggak usah diatur lah, nggak usah ditemenin lah orang gitu, ya kan? Nggak usah dibantu lah ini orang. Nah, itu oportunis gitu ya. Jadi tahu yang mana kesempatan yang bisa mendatangkan kebaikan, keuntungan, itu baru dia ikut. Tapi kalau nggak untungin diri sendiri, dia nggak mau ikut. Gitu ya. Nah, itu mungkin contoh-contoh pikiran yang seringkali membuat kita juga gagal di hadapan Tuhan. Belum kalau kita punya ikatan lama gitu ya. Misalnya kecanduan pornografi, kita terikatan dengan berbagai barang-barang yang mungkin dulu susah kita lepas gitu ya. Nah, itu menjadi satu momok, satu hantu gitu ya. Kalau boleh sebut pakai kata yang lebih keras tuh hantu. Hantu yang membayangi kita. Setiap kali kita mau move on, kita mau jadi pribadi lebih baik buat besok, kita diingetin terus sama pikiran kita. Dulu kamu juga gitu kok. Berapa kali kamu bertobat minta ampun, tapi jatuh juga kan? Nah, seringkali kita didakwa begitu ya. Kita kalau bahasa orang Jakarta ditoyor gitu. Lu sok-sokan gitu kan. Lu paling juga jatuh lagi gituin kita ya. Jadi akhirnya kita merasa bersalah berlebihan sama diri kita. Dan kita merasa kadang-kadang dalam tahap ekstrim membenci diri kita sendiri. Kita bisa benci diri kita. Karena masa lalu kita itu. Nah, malam ini teman-teman aku mau bagiin paling nggak 3 hal. 3 hal singkat yang nanti bisa jadi bahan sharing kita bareng-bareng juga. Yang tentunya tadi aku di awal ngomong, teman-teman lengkapin ya. Karena ini nggak mungkin lengkap dari apa yang aku sampaikan. Kita punya kekayaan pengalaman yang teman-teman bisa bagi juga. Dan itu akan sangat memberkati. Gitu. Jadi bukan cuma satu orang yang sharing, kayak kesannya firman Tuhan tuh hanya melalui mulut si pembicara gitu ya. Tapi firman Tuhan tuh ada bersama dengan kita semua gitu loh. Perkataan teman-teman, pengalaman teman-teman pun karena Tuhan bicara. Jadi biar kita saling memberkati malam ini ya. Nah, gimana sih kita bisa lepas, kita bisa move on, kita bisa mengampuni diri kita. Makanya judulnya tadi, kalau teman-teman lihat di link yang dibagiin Ko Abed, itu soal forgive me. Forgive me itu bukan kita ngomong ke orang lain. Oh, ampuni saya ya, maafkan saya ya. Kita seringkali selalu minta maaf ke orang lain, tapi kita lupa untuk minta maaf ke diri kita sendiri. Kita lupa maafin diri kita sendiri. Aduh, maafin aku ya. Aku terlalu keras sama kamu. Yuk kita maju ke depan yuk. Yuk lupain yang di belakang yuk. Kita terlalu keras, kita terlalu benci, kita terlalu sensitif. Kita bahkan terlalu memberikan tekanan berlebihan yang seharusnya nggak perlu diberikan pada diri kita tentang satu hal di masa lalu kita. Nah, makanya judul hari ini itu Forgive Me. Nah, masing-masing kita akan ngomong itu ke diri kita sendiri. Maafin aku ya diriku. Nah, itu kan jarang ya. Maafin aku ya diriku. Aku selalu mempersalahkan kamu atas satu hal. Kamu memang salah, tapi kamu berhak dapat kesempatan kedua.
Nah, itu yang jadi topik sharing kita malam ini. Nah, gimana caranya bisa sampai kita tuh lepas, bisa sampai benar-benar, ya, aku siap move on. Perasaan, itunya itu loh. Teman-teman kalau udah pernah ngalamin yang namanya kebencian sama diri, penyesalan yang mendalam, pasti ngerti, relate di sini. Kita pernah ngerasain satu hal yang bodoh, kita pernah ngelakuin hal yang konyol, yang harusnya, aduh, kok bisa ngelakuin itu ya? Harusnya nggak usah begitu. Nah, kalau teman-teman pernah ngalamin ini, teman-teman akan sangat relate. Bahwa perasaan, tadi, ini bukan lega karena udah boker ya teman-teman ya, bukan karena udah berak gitu ya, gitu. Bukan ya. Ini lega karena kita merasa, oke, aku siap untuk maju lagi. Nah, ini yang kita perlu pelajari sama-sama malam ini. Dan teman-teman tentu juga bisa membagi bagaimana pengalaman teman-teman. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk sedikit mengingat kisah Alkitab untuk kita melandasi sharing kita malam ini. Kisah itu kisah tentang Saul dan Daud. Kita akan mengkomparasi, kita akan membandingkan antara Saul dan Daud, teman-teman. Kita nggak akan baca ayat, karena ayat 2-nya banyak sekali ya. Cerita Daud sama Saul kan itu cerita yang panjang-panjang. Kalau kita baca, nanti akhirnya kita pulang home cuma baca cerita Daud dan Saul gitu kan. Nah, tapi kita ambil aja nanti inti-intinya, saya akan ceritain inti-intinya, yang akan nanti berkaitan dengan poinnya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, Saul dan Daud ini, dua-duanya orang yang punya masa lalu yang buruk. Ya, sama lah kayak kita lah. Nggak ada manusia yang nggak punya masa lalu yang buruk. Nah, dan dua-duanya ini, teman-teman, menariknya, itu kesalahannya fatal. Fatal. Bagi orang hari itu fatal. Ya, mungkin bagi kita kayak hari ini, oh ya udah biasa gitu ya. Kayak Daud kan selingkuh gitu ya. Film Layangan Putus kan malah jadi film yang sangat digandrungi gitu ya. Layangan Putus nonton nggak di WTV? Nonton ya? Oh, nggak nonton ya? Nah, nanti nonton, searching ya. Anya Geraldine sama si Reza Rahadian. Itu yang kalau di meme Instagram itu, it's my dream, not hers, gitu. Yang itu lah teman-teman ya. Jadi cerita pelakor gitu-gitu udah biasa hari ini kan. Atau pebinor gitu ya, perebut bini orang, udah biasa hari ini kan. Tapi kalau dulu kan nggak gitu. Nah, kalau Saul, masalahnya itu dia punya masalah yang besar juga, teman-teman. Dia salah 2 kali. Minimal 2 kali ya. Sebenarnya bisa dihitung 3 atau 4 kesalahan dia. Cuma kita highlight 2 aja. Saul itu 2 kali salah di hadapan Tuhan. Dia punya masa lalu yang buruk. 1, ketika dia jadi raja, dia melewati batas seorang raja yang harusnya nggak boleh mempersembahkan korban, itu tugasnya imam. Tapi dia persembahin korban. Dia bertindak sebagai imam. Nah, itu fatal. Bagi orang Israel hari itu fatal. Dia persembahin korban, dia bilang, ya Samuel lama sih. Kan nabinya dulu Samuel ya. Nabi yang ngangkatin si Saul dan Daud. Si Samuel dibilang lama sih nyampe ke sini. Ya udahlah. Gitu. Akhirnya dia bakar sendiri. Terus begitu Samuel datang, Samuel marah. Kenapa kamu begitu? Nah, salah kan dia sekali kan? Tapi nggak cuma sekali lagi dia salah. Tuhan udah suruh dia tumpas semua orang Amalek dia tumpas. Tapi dia sisain orang-orang Amalek. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Sampai dia akhirnya dicopot dari jabatannya gara-gara 2 kesalahan itu, teman-teman. Dia dicopot dari jabatannya. Daud, lihat juga, Daud juga ngalamin masalah yang pelik. Masalah yang bener-bener, aduh, skandalnya besar banget hari itu. Itu skandal besar bagi seorang raja Israel. Itu dia mengambil istri orang lain, dia berzina. Bahkan bukan cuma berzina, tapi dia membunuh untuk berzina. Ya kan? Makanya Daud juga mengalami yang namanya hukuman dari Tuhan. Jadi bukan cuma Saul yang dicopot gitu kan. Daud pun dihukum Tuhan atas kesalahannya. Dihukumnya apa? Si Daud keturunannya akan saling membunuh. Gitu kan? Kalau kita lihat keturunan Daud yang laki-laki selalu bunuh-bunuhan. Gitu ya. Selalu matinya karena berantem perang saudara. Itu selalu. Dan yang kedua, Daud tidak boleh membangun bait suci. Karena tangan Daud berlumur darah, kata Tuhan. Wah, ini kalau bagi orang Israel zaman dulu, itu hal yang luar biasa, teman-teman. Itu luar biasa merugikan. Kalau dia nggak bisa bangun bait suci. Kayak gagal banget hidupnya pasti. Kenapa? Karena bangun bait suci itu kehormatan bagi Raja Israel. Kehormatan. Jadi waktu Daud dibilang, kamu nggak akan membangun, tapi anakmu, bisa bayangin perasaan dia. Aduh. Kayak, gitu loh. Bodoh banget sih hanya karena
Maaf ya, mungkin hubungan seksual 5, 10, 15 menit, dia kehilangan panggilan Tuhan, kesempatan Tuhan yang besar buat mengambil bagian dalam kehidupan rohani orang Israel, membangun bait suci Israel. Wah, gara-gara hubungan seksual 5, 10, 15 menit, masa depan dia habis. Nah, teman-teman, dua orang ini, baik Daud dan Saul, kita lihat ada pola yang sama ya, teman-teman. Mereka sama-sama bersalah, teman-teman. Mereka sama-sama berdosa. Mereka sama-sama punya masa lalu yang buruk. Ya. Nah, kita coba lihat nanti. Yang pertama, teman-teman, kita ngelihat bagaimana kehidupan Daud ya, dan kehidupan Saul. Itu sebenarnya, kalau kita mau jujur, teman-teman, baik Daud maupun Saul. Kenapa sih dia bisa jadi orang yang mungkin dicatat Alkitab untuk kita pelajari, untuk kita belajar dari kehidupannya? Apa sih yang mereka sampaikan untuk kita di masa kini, supaya kita bisa move on dari masa lalu kita? Langkah pertama, teman-teman, aku mau bagiin. Baik Daud maupun Saul. Ya, Saul pun juga ngelakuin ini masih. Nanti bedanya tuh nanti ini di poin kedua. Baik Daud maupun Saul, teman-teman. Keduanya ini sama-sama punya hati yang menyesal, hati yang menerima terhadap masa lalu dia. Perhatikan, yang pertama, teman-teman, proses untuk mengampuni diri sendiri adalah berani merengkuh, menerima bahwa kemarin aku salah. Menerima kesalahan di sini bukan cuma, oh ya aku salah, aku minta maaf ya. Kalau cuma sekedar menerima kesalahan, dalam arti teman-teman mengaku kesalahan, itu belum menerima kesalahan secara utuh. Malamnya aku mau bagi satu hal yang lebih luas, lebih maju daripada itu. Maju selangkah daripada cuma sekedar, oh ya aku salah. Itu kan pengakuan aja. Tapi teman-teman sebenarnya, penerimaan diri kita yang salah kemarin, baru bisa disebut menerima dengan utuh. Ini aku dapat pelajarin ya. Ini pelajaran yang aku baru dapat nih. Penerimaan diri yang utuh, penerimaan kesalahan yang utuh itu, terjadi ketika teman-teman bukan hanya mengakui atau bisa mengakui kesalahan kita, tapi juga bisa menyelidiki dari mana kita mulai jatuh. Apa penyebab kita jatuh. Jadi kalau teman-teman cuma ngaku, oh ya aku salah. Contoh ambil misalnya anak-anak SMA atau anak SMP yang seringkali datang ke saya gitu ya. Kok aku gini kok, aku jatuh dalam misalnya pornografi misalnya. Let's say lah gitu contohnya. Kok aku jatuh dalam pornografi. Oke, kenapa bisa? Nah, pertanyaan saya biasa gitu, dari mana awalnya? Karena gini, waktu dia ngaku, ya aku jatuh kok, aku salah. Oke, kamu jatuh, kamu salah. Tapi kejatuhan itu, kesalahan itu nggak akan pernah jadi pelajaran sampai kita coba menyelidik di mana kesalahannya. Di titik mana aku mulai akan jatuh. Kita nggak pernah lupa Daud ngomong di Mazmur kan, Tuhan selidiki aku dan kenali aku. Apakah ada jalanku yang serong? Ya kan itu Mazmur Daud ya. Nah, dia minta Tuhan lihat. Dan aku percaya Daud juga melihat dirinya. Jadi bukan cuma dia minta secara mistik Tuhan lihat dirinya, Tuhan kasih tahu ngomong, Daud kamu tuh begini loh. Enggak. Pasti juga ada peran Daud dalam merespons apa ya yang salah dalam diriku ya. Kenapa ya aku bisa sampai mengambil Batsheba ya? Apa titik awalnya aku mulai jatuh? Saul juga melakukan hal yang sama semua teman-teman. Waktu dia salah di hadapan Samuel, dia minta maaf ke Samuel benar-benar. Apa salahku? Dia tanya begitu. Dia nanya loh, Saul tuh lumayan bagus juga, hatinya tuh ada. Samuel sampai marah sama dia kan, kamu kenapa gitu? Dia jelasin salahnya apa kan. Oh, baru Saul nyesel. Nah, dalam hal ini Saul tuh ada bagusnya juga, nggak selalu salah, nggak selalu antagonis si Saul ini. Dia juga menyelidik di titik mana aku jatuh. Nah, seringkali teman-teman kita mengakui kesalahan, tapi kita nggak menyelidik. Kita nggak menyelidiki di mana sih kita mulai jatuh. Apa sih awal kejatuhan kita? Contoh misalnya, ngegibahin orang, misalnya lah. Kalau kita ngerasa, aduh Tuhan, aku kok nggak mau gibahin orang, tapi kok selalu ya mulut ini mulai panas kalau ketemu sama teman yang ini gitu ya. Kalau nggak gibah tuh nggak seru kayaknya kalau ketemu si dia gitu kan. Kita ada teman-teman kita yang ada klaster teman gibah gitu kan.
Kita kan punya klaster teman ya, klaster teman gibah, klaster teman makan, klaster teman gereja gitu ya. Kita tuh punya pengklasteran itu tanpa sadar. Kalau teman yang ini asik diajak ngomongin orang atau ngomongin isu-isu hangat gitu kan. Oh, kalau klaster gereja nggak bisa nih. Dia mesti ngomongin firman nih, ngomongin pelayanan. Nah, gitu kan ada klaster-klasternya nih. Nah, teman-teman coba deh, kalau misalnya kita ada dosa gibah tadi, kita sering jatuh di gibah, mulut kita nggak terkendali, lidah kita nggak terkendali. Kita sering kali minta ampun, Tuhan, ampuni aku harusnya nggak ngomong gitu, nggak usah ngomongin orang ini, Tuhan. Aku udah berulang kali salah. Nah, permintaan ampun kita, penyesalan kita, nggak akan pernah jadi penyesalan dewasa yang menggiring pada perubahan. Sampai kita mencoba menyelidik. Di mana sih aku mulai jatuh? Kapan sih aku mulai jatuh? Gitu. Kapan sih? Ya, sebentar. Ada yang kirim paket, jadi dia nelpon. Aku mesti kasih tahu, hubungin istri. Oke, sorry. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kita mau punya permintaan ampun yang dewasa gitu ya, benar-benar kita bisa berdamai dari masa lalu kita. Di satu sisi teman-teman, bukan hanya mengakui. Mengakui itu harus disertai dengan penyelidikan. Titik mana aku mulai jatuh? Titik mana aku mulai akan, kalau aku ada di titik itu lagi, aku mulai waspada. Ini yang kita seringkali luput teman-teman. Penerimaan kita akan kesalahan kita. Nggak boleh cuma, Tuhan aku menerima, aku salah, ampuni aku Tuhan. Tapi harus juga disertai penyelidikan. Aku di mana sih jatuh? Pas momen apa aku akan jatuh? Supaya kalau momen itu terulang suatu hari, ada kesempatan yang sama lagi bikin dosa, aku nggak akan melakukan hal itu lagi. Kadang-kadang kan yang bikin kita susah move on dari satu masa lalu kita, karena kita seringkali jatuh di situ, benar nggak? Karena seringkali kita ngalamin itu, udah kita minta ampun, terjatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Akhirnya ketika ketemu Tuhan, kita minder. Aduh Tuhan, aku udah pernah minta ampun terhadap hal ini, kok aku salah lagi ya? Ah, kuncinya mungkin ya, ini bukan faktor tunggal teman-teman. Ini bisa ada faktor lain. Salah satu faktornya adalah karena mungkin kita nggak menyelidiki. Kita menerima diri kita, menerima kesalahan kita, tapi kita nggak menyelidiki. Aku tuh mulai jatuh itu di titik mana? Kapan aku mulai jatuh? Pas momen gimana? Dan kalau kesempatan itu datang lagi, apa mitigasi rencananya? Gitu ya. Apa plan-nya untuk aku nggak jatuh lagi di situ? Nah, ini yang perlu kita lakuin, teman-teman. Pertama itu kita mesti nerima diri kita. Tapi penerimaan yang dewasa itu bukan cuma terima dan, oh iya, aku salah. Penerimaan dewasa itu sampai titik kita bisa, istilahnya ya, face to face dengan kejatuhan kita itu. Aku salahnya waktu itu di sini. Kayak si Daud. Daud, apa titik kesalahannya? Titik kesalahannya karena hari itu dia nggak pergi perang. Harusnya raja kan pergi perang gitu ya. Kita pasti udah sering dengar. Nah, di situ Daud mulai jatuh tuh. Mungkin karena dia lagi pengen rebahan gitu ya. Nah, rebahnya over tapi. Nah, kita mesti ngenalin di titik mana kita jatuh. Apa ciri-cirinya kalau aku mulai akan jatuh lagi di kesalahanku yang sama? Ini berlaku pada semua kasus, teman-teman. Hubungan sama sesama kita, hubungan kita sama Tuhan. Ayo kita mulai lihat. Sering kali kita sama orang tua juga gitu, sama teman atau sama saudara. Kita keceplosan ngomong kasar, kita marah sama mereka. Kita harusnya nggak ngomongin sesuatu yang melukai mereka. Tapi kok ngakuin lagi ya? Kok bisa? Nah, kita mesti lihat, kapan aku jatuh? Apa ciri-ciri yang gejalanya mulai ngarah ke akan begitu lagi nih? Apa nih ciri-cirinya? Nah, kenali. Supaya ketika momen itu datang lagi, kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Jadi kenali itu. Ya, itu yang pertama, teman-teman. Gimana sih cara kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Perdamaian dengan diri sendiri. Dan kecemasan kita terhadap kejatuhan kita masa lalu gitu ya. Nggak akan pernah selesai kalau kita nggak menerima. Terimalah diri, teman-teman. Terima. Kita rapuh, kita terima. Kita bukan manusia yang sudah sempurna, teman-teman. Kita masih manusia daging. Dan selama kita daging, kita selalu punya kesempatan untuk berdosa. Selalu punya.
Embrace yourself. Terima dirimu. Tapi menerima diri yang benar bukan hanya menerima, iya aku salah. Tapi menyelidiki. Kenapa aku bisa jatuh? Apa ciri-cirinya? Apa gejalanya? Momen seperti apa aku akan mulai jatuh? Aku akan berhati-hati gimana nanti kalau momen itu ada lagi. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, teman-teman. Perbedaan Daud dan Saul itu adalah ketika si Saul itu bersalah, dia punya respons yang negatif. Sedangkan Daud punya respons yang positif. Ketika Daud bersalah, dan mulai mau diturunin, bukan Daud ya, ketika Saul salah dan dia mau diturunin Tuhan dari tahtanya dia mulai mengkambing hitamkan Daud. Dia kejar-kejar Daud, dia matiin Daud supaya Tuhan gak jadi angkat Daud. Dia pikir kalau dia bisa bunuh Daud, dia akan tetap bisa jadi raja. Sedangkan Daud beda, teman-teman. Waktu dia udah jadi raja dan dia ketahuan berzina, ketahuan punya skandal nih, ketahuan berzina, dia nggak bunuh si Samuel yang ngomong ke dia. Samuel itu dia serem loh sebenarnya. Dia kan tahu aibnya raja yang hari itu nggak ada yang tahu tuh. Hari itu nggak ada yang tahu. Cuma si Samuel dapat dari Tuhan. Sebenarnya Daud itu tinggal bunuh Samuel. Selesai perkaranya dia. Nggak ada yang tahu lagi. Ya kan? Yang bisa dengar suara Tuhan hari itu cuma Samuel. Ceritanya. Kalau dia bunuh Samuel, selesai. Yang artinya sebenarnya ketika Samuel memberanikan diri ketemu Raja Daud, itu dia sebenarnya lagi taruh kepala dia di pisau, di pedang. Kalau Daud lagi sensi aja siang itu, lagi sensi nih, gitu ya, hormonnya lagi nggak stabil, itu mati itu Samuel. Udah Samuel gak digaji gitu kan, ya gajinya cuma makanan lah, dikasih bagian dari persembahan lah ya kan, ngambil resiko, keluarganya juga bisa ditebas habis sama Daud. Tapi ternyata menariknya Daud nggak melakukan itu. Dia nggak menghabisi semua saksi. Yang harusnya padahal saksi cuma satu kan, tinggal dihabisin selesai. Nggak ada lagi yang bisa mengetahui Daud itu punya aib. Tapi Daud pilih apa? Dia koyak jubahnya. Dia taruh debu di kepalanya. Wah, beda responnya teman-teman. Daud bangkit dari masa lalunya. Daud berjalan maju. Daud melihat pengharapan dalam Tuhan. Nah, teman-teman, jujur. Seringkali itu bukan kita yang nggak diampuni sama Tuhan. Bukan Tuhan yang kurang murah hati untuk mengampuni kita, teman-teman. Tetapi diri kita sendiri, teman-teman, yang kurang murah hati untuk mengampuni diri kita. Maka yang kedua, teman-teman, mau nggak mau nih ya, kalau orang mau berdamai sama diri sendiri, bermurah hatilah pada diri kita sendiri. Murah hati itu bukan cuma pada orang lain yang bersalah pada kita, tapi juga ketika dirimu yang rapuh itu, juga kita berikan murah hati. Kita berikan kesempatan kedua untuk bangkit. Kesempatan kedua ini udah include yang namanya kita berangkat atau maju dari kesalahan kita yang dulu. Udah include. Jadi orang nggak bisa bilang aku bangkit dari kesalahanku, aku menerima diriku, aku bermurah hati dengan diriku kalau dia masih berkubang dalam dosa. Itu udah nggak nyambung, gitu ya. Itu nggak mungkin. Nah, tapi maksud aku di sini, ketika kita bermurah hati, bukan berarti kita masuk ke mengasihani diri sendiri. Aku emang masih daging, aku kan masih emang manusia, ya wajarlah aku bersalah terus. Kemurahan hati seperti itu, kemurahan hati yang memanjakan diri. Ini kurang mendewasakan. Kemurahan hati yang benar adalah kita beri kesempatan kedua pada diri kita, sambil kita maju, sambil kita lihat masa depan, lihat hari esok, teman-teman. Lihat hari esok. Jangan lihat kita hari ini, jangan lihat kita tahun lalu, atau lihat 5 tahun kita lalu. Coba kita lihat besok. Tuhan berurusan dengan kita, seperti Pak Era sering ngomong, bukan dengan berurusan dengan kita yang masa lalu. Tuhan berurusan dengan masa depannya kita. Dan siapa kita hari ini? Tuhan berurusan dengan mereka. Dengan diri kita hari ini, dan dengan diri kita hari esok. Jadi bermurah hatilah sama diri kita. Beri diri kita kesempatan kedua, teman-teman. Kalau Alkitab bilang,
Berapa kali kita mengampuni orang lain? 7 kali kah Tuhan? Tuhan bilang 70 kali 7. Kalau untuk orang lain aja kita harus 70 kali 7, artinya nggak terbatas. Kenapa untuk diri kita? Kita batasin, kamu udah 3 kali begini, kok masih bodoh sih? Kok kamu masih begini sih? Kalau yang nggak ekstrim, dia cuma membenci diri. Kalau ekstrim, dia bisa ngelukain diri. Dia tampar-tampar dia cedokin kepalanya ke dinding. Ada loh yang begitu loh. Karena dia merasa bersalah terus sama Tuhan ya. Padahal Tuhan nggak mau menghukum dia dengan begitu. Bukan dengan jedotin kepala ke tembok, pecahin kaca pakai tangan sampai berdarah. Tuhan lebih mengampuni karena kita berdarah, kita terluka gitu kan. Nggak ada bagi Tuhan nggak ada bedanya sama kalau kita minta ampun tanpa melakukan hal-hal tersebut gitu loh. Jadi jangan berpikir kalau kita lebih tersiksa, teraniaya ketika berdoa gitu ya. Kita pukul diri kita sampai melukai diri kita itu lebih bagus. Enggak, teman-teman. Ada kecenderungan orang gini soalnya. Aku pernah temuin. Ada kecenderungan orang begini. Dia merasa kalau dirinya terluka baru itu Tuhan mengampuni. Baru ada hukumannya baru dia merasa puas. Nah, Tuhan nggak mau begitu, teman-teman. Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau kita bermurah hati pada diri kita juga. Memberikan kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Seperti dia juga memberikan kita kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu teman-teman, bermurah hatilah pada diri kita masing-masing. Ini sederhana kayaknya. Cuma kalau udah lagi ngadepin masalahnya, kita hadapin momennya, kita bisa sangat pelit dengan diri kita. Pelit. Memang kita harus hati-hati, jangan sampai kita jatuh ke kutub yang memanjakan diri. Jangan terlalu keras sama diri, tapi juga jangan terlalu manjain diri. Kita mesti ada di dua ketegangan ini, teman-teman. Satu sisi kita sadar diri kita patut diampuni, tapi satu sisi diri kita juga harus ingat ini perlu berubah. Kamu nggak bisa begini terus. Kita perlu memelihara dua ketegangan ini, teman-teman, dua kutub ini. Jadi daripada memilih salah satu, kita pelihara dua-duanya. Gitu loh. Kita tetap satu sisi memberi ruang pada diri kita kalau kita salah, di satu sisi kita memberikan dorongan pada diri kita untuk maju. Nah, ini susah-susah gampang. Tapi aku percaya teman-teman kalau kita mengalami, yuk kita mulai ingat sekarang. Bermurah hatilah pada dirimu. Bermurah hatilah. Supaya besok kamu bisa melangkah. Karena Tuhan bukan mau progres kita tuh dari 0 misalnya ya, langsung 90. Bagi Tuhan, yang penting tuh satu. 0, terus jadi 1, 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4. Artinya apa? Yang penting ada kemajuan. Yang penting ada kemajuan. Yang penting diri kita hari ini lebih baik dari yang kemarin. Nggak perlu jadi langsung zoom gitu ya. Kita perlu proses, teman-teman. Kita perlu waktu. Yang penting ada perubahan. Hari demi hari. Jam demi jam. Menit demi menit. Ada perubahan. Lebih baik begitu daripada kita seakan-akan dari yang dulu bejat banget, tiba-tiba jadi kayak malaikat. Tiba-tiba jadi malaikatnya cuma 3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tapi habis itu kembali ke kehidupan lama. Saya lebih percaya harta yang sedikit, dikumpulkan sedikit demi sedikit akan lebih lama ketimbang harta yang dikumpulkan cepat, pasti hilangnya juga cepat. Itu sama dengan kerohanian kita. Rohani yang karbitan, yang instan, besok tiba-tiba berubah jadi baik, itu perlu dipertanyakan. Ini pasti ada sesuatu. Tapi mereka yang berproses, mereka yang mengalami pergumulan berat, pergumulan untuk berubah, wah ini luar biasa nih. Pasti ada prosesnya, dan itu bisa jadi permanen. Ketimbang yang karbitan, yang instan. Dari yang misalnya dari dulu 0 ya, tiba-tiba jadi 100. Dari misalnya pecandu narkoba 0 nih, benar-benar parah banget, kartel narkoba bahkan ya, bandar ya, tiba-tiba jadi pendeta. Nah ini agak aneh, ini agak bisa dipertanyakan. Karena kerohanian itu pasti berproses, teman-teman, pasti berproses. Itu yang kedua, teman-teman, selagi berproses, beri ruang untuk diri kita. Terakhir, yang nggak kalah penting adalah, teman-teman, waktu kita mau mengampuni diri kita, mau punya perdamaian dengan diri kita, dengan masa lalu kita dan kecemasan kita. Teman-teman nggak bisa sendiri. Teman-teman nggak bisa sendiri. Teman-teman perlu support system.
perlu lingkaran, perlu orang-orang yang punya spirit yang sama. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Jangan kelilingi dirimu dengan orang-orang yang istilahnya toxic gitu ya, menghakimi, pokoknya dia selalu melihat yang negatif gitu ya. Kelilingi diri kita pada orang-orang yang mendorong kita. Mereka berani menegur kita kalau kita salah, tapi mereka juga mendorong kita untuk berubah dan menciptakan iklim yang nyaman untuk berubah gitu loh. Kadang ada orang yang menegur, pengen kita berubah, tapi dia nggak bisa ciptain iklim perubahan itu. Dia selalu bikin kita merasa bersalah. Ada kan tipe-tipe orang begitu kan? Kalau kita sama mereka gitu ya, mereka bisa negur doang, lihat kesalahan doang. Nggak bisa memberikan iklim yang, ayo bertumbuh bareng yuk, nggak apa-apa. Udah salah kemarin nggak apa-apa lah. Besok masih ada kesempatan. Nah orang ini nggak bisa nih, ada tiba-tiba, kamu ingat nggak kamu dulu salah? Kamu jangan gitu, udah. Oh, jadi kesannya tuh kayak yang diinget tuh masa lalu terus. Dia nggak beri kita ruang untuk berubah ke depan. Nah, yang kayak begini, mungkin support system begini perlu kita pertimbangkan teman-teman untuk jadi ring satunya kita istilahnya ya. Sahabat-sahabat dekat kita masih pertimbangan. Karena sahabat-sahabat dekat kita harus orang-orang yang punya spirit yang sama. Spirit untuk menciptakan ruang bertumbuh yang aman dan nyaman. Yang aman tuh maksudnya nggak saling menghakimi. Yang nyaman tuh artinya kita sama-sama saling mendukung. Nggak ada yang merasa lebih hebat, nggak ada yang merasa yang lebih nggak hebat. Kadang ada orang yang menempatkan dirinya tuh udah jago banget gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita ngerasa kayak, aduh, kok aku kalah suci sama dia ya? Nah, kan gitu kan? Kayak kita minder jadi sama dia, aduh, kok dia suci, aku penuh dosa gitu ya. Nah, ini kurang nyaman kadang-kadang memang. Tapi bukan berarti gini loh teman-teman. Kita bisa bilang kalau orang yang kayaknya nggak pernah bikin salah, kayak benar terus, wah ini nggak nyaman ya sama dia nih. Ya nggak juga. Kita mesti lihat orangnya gimana cara dia untuk merespons gitu ya. Bagaimana cara dia menyediakan ruang aman bagi kita, ruang nyaman. Kita mesti lihat. Nah, tapi kita butuh lingkaran ini. Karena Tuhan bisa ada dalam lingkaran kita ini. Lingkaran komunitas kita yang punya spirit yang sama, teman-teman. Karena ketika teman-teman lagi mendakwa diri sendiri gitu kan, kadang-kadang itu kita cuma butuh cerita. Kita cuma butuh orang yang mendengarkan kita. Bisa menampung semua masalah kita, bisa memberikan masukan yang membangun. Kan gitu kan kadang-kadang kan? Kita didengerin pun kadang-kadang udah, lega gitu kan. Nah, milikilah orang-orang begitu teman-teman. Yang aman kalau kita cerita sama mereka. Bukannya kalau kita cerita besok udah nyebar satu gereja semua tahu. Waduh, kan sering gitu ya. Ada orang kita cerita nih, besoknya 2 minggu kemudian atau seminggu kemudian satu gereja tahu. Semua orang langsung lihat kita beda. Waduh, ini yang jadi masalah nih. Nah, kita masih punya lingkaran yang baik, teman-teman. Lingkaran yang suportif. Bukan berarti lingkaran yang dalam arti nyaman itu, ya udahlah menerima kita apa adanya terus, gak berani menegur. Ya udahlah, yang penting dia sama kita lah. Nggak juga, itu bukan nyaman. Kembali itu memanjakan perasaan, memanjakan diri. Bukan begitu juga maksudnya nyaman. Tapi maksudnya nyaman di sini, dia memberikan ruang yang luas buat kita. Rasa dong orang yang kasih ruang berubah gitu ya, nggak maksa, nggak menghakimi, nggak menilai berlebihan, nggak menjelekkan kita, malah dia mendorong kita, dia temenin kita, dia jadi orang yang bisa mungkin jadi mentor kita atau sahabat rohani kita. Rasa ya, beda loh. Beda ketemu sama hakim sama sahabat tuh beda. Kalau hakim tuh ketemu perasaan udah, aduh, dia mau nanya apa ya? Jangan nanti dia nanya masa lalu aku lagi. Aduh, kayak udah takut dulu ketemu dia. Nah, ini yang perlu kita coba lihat. Gitu ya. Coba, siapa sih orang sekitar kita? Jangan-jangan kita nggak bisa ngampuni diri kita sendiri. Karena kita cuma dapat insight atau sudut pandang dari orang-orang yang mungkin ya merasa dirinya lebih baik, jangan-jangan ya, jangan-jangan deh. Cuma bisanya mungkin menekan gitu ya, memberikan arahan, tapi juga nggak mendampingi. Kita perlu teman-teman rohani. Kita perlu sahabat-sahabat rohani. Jadi teman-teman nggak bisa cuma punya orang yang dari jauh gitu ya. Dari jauh yang misalnya kayak orang tua gitu kan, atau orang-orang yang kita respect gitulah ya. Tapi kita perlu sahabat juga, sahabat rohani. Nah, inilah akan membawa kita semakin dewasa. Membawa kita semakin bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Apalagi kalau kita lagi cemas. Wah, kita kalau udah ketemu teman yang benar-benar bisa bagi spirit yang sama,
Waduh, itu enak teman-teman. Kita bisa cerita, kita bisa bagi perasaan, dan kita merasa aman. Disitulah kita bisa bertumbuh. Kita punya konco ya, bahasa ini, bahasa Jawa itu konco. Punya konco yang satu jiwa gitu loh. Nah, memang ini nanti perlu dijelasin lagi. Ini perlu perjalanan panjang untuk gimana sih nemuin konco yang nggak memanjakan kita, tapi juga yang nggak jauh dari kita, yang kasih jarak. Yang seakan-akan dia tuh kayak bos gitu ya, kayak orang yang jauh gitulah. Pokoknya gue kayak Tuhan gitu, lu kayak umat gitu kan. Jadi hati-hati jangan sampai manja gitu ya. Tapi juga jangan sampai teman-teman ketemu orang yang juga cuma memberi jarak gitu, bangun jarak. Yang kita cerita pun kayaknya nggak enak gitu loh, takut. Nah, apa namanya, membangun apa lingkaran yang nyaman itu ya lingkaran yang benar-benar bisa aman dan nyaman itu. Ya, teman-teman ya. Nah, itu yang terakhir teman-teman, kita punya support system. Karena mengampuni diri, menata hidup itu nggak gampang. Perlu dukungan orang lain. Makanya benar-benar teman-teman udah tepat di GSKI gitu ya. Bukan di GSKI ya, di home, sorry. Ini bukan GSKI, ini home. Gitu ya. Kita punya mentor namanya Om Eras gitu kan. Bagiin semangat, bagiin firman gitu kan. Bagiin apa ya? Bukan cuma firman dari mimbar, tapi dia juga nyampein bagaimana dia sebagai seorang bapak gitu. Sebagai seorang sahabat rohani gitu loh. Ini kan menarik ya, jarang ya kalau ada pembicara yang melihat dirinya itu bapak bagi kita gitu kan. Kita bersyukur teman-teman. Kita bersyukur. Dan ya Pak Eras juga orang yang sangat membumi gitu ya. Dia tahu bagaimana pergumulan anak muda. Nah, ini harusnya menjadi apa ya, panggilan bagi kita untuk melihat juga siapa sih yang bisa jadi circle kita. Lingkaran kita yang mendukung kita. Tapi jangan lupa teman-teman, yang pertama terima diri kita. Terima diri itu bukan cuma mengakui kesalahan, tapi juga menyelidiki. Yang kedua, kita harus bermurah hati supaya kita bisa menata hidup kita. Kalau kita mau nata hidup kita tapi kita nggak murah hati sama diri kita, jatuhnya nanti menyalahkan diri berlebihan. Akhirnya kita nggak akan pernah bisa menata ulang hidup kita. Akhirnya berantakan terus karena kita dihantui. Yang terakhir, jangan cuma sendiri. Cari teman, cari support system. Karena di support system itulah Tuhan pun hadir. Gitu. Jadi kita nggak pernah sendiri dan nggak akan pernah bisa sendiri. Kita butuh kehadiran orang lain. Yang itu benar-benar jadi orang yang punya satu spirit sama kita. Ya, oke, itu aja, Koabet dan teman-teman semua. Tuhan berkati.